Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidatul Fatimah Ridwan dari kelas 18G Program Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, MADM KP, dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Judul dari video ini adalah MSDM dan Manajemen Personalia. Pasti banyak yang bertanya, apa itu manajemen MSDM dan Manajemen Personalia? Mari kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah merencanakan, mengelola, mengarahkan, serta mengatur berbagai proses terkait karyawan, mulai dari pengembangan, pemberian kompensasi, pengadaan, integrasi, hingga pemeliharaan karyawan. Ada beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Hasibuan 2003, sumber daya manusia adalah keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. SDM biasanya meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Jadi untuk lebih jelasnya, SDM itu adalah merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Selanjutnya adalah menurut Mark Parker Follett 2003, menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki suatu arti seni yang dilakukan dengan tujuan di mana suatu organisasi atau perusahaan tertentu melalui pengaturan pihak lain dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang dibutuhkan atau melakukan berbagai pekerjaan itu sendiri. Mark Parker juga menjelaskan tentang istilah ini memiliki arti yang terkait dengan para manajer untuk mencapai berbagai tujuan organisasi perusahaan dari berbagai settingan pihak lain dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menurut Mathis dan Jackson 2006, menjelaskan bahwa SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah menurut NTI Harinja 2003. Memiliki pendapat yaitu sumber daya manusia adalah suatu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan selain tentunya modal usaha. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah kajian mengenai masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian manajemen personalia. Secara umum, pengertian manajemen personalia adalah jenis manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan dan seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas, pelatihan dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Selanjutnya, terdapat juga beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Marihotang Manulang 2001. Manajemen personalia adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk pengembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, menurut Malayu Hasibuan, manajemen personalia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif, efektif, efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
Dari beberapa pengertian menurut para ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen personalia merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berhubungan langsung dengan berbagai hal seputar pengelolaan manusia. Terdapat beberapa sifat yang dimiliki oleh manajemen personalia. Sifat tersebut diantaranya adalah 1. Fokus pada tindakan daripada membuat rencana, jadwal, serta metode kerja jangka panjang. Yang kedua, memotivasi setiap karyawan melalui berbagai rencana insentif yang efektif sehingga karyawan pun bisa bekerja secara lebih maksimal. Dan yang ketiga, berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang sering menjadi perhatian utama. Selanjutnya adalah kita membahas tentang analisis pentingnya MSDM dan manajemen personalia. Yang pertama adalah pentingnya manajemen sumber daya manusia. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di dalam suatu perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan. Tujuan lain dari manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama adalah tujuan sosial. Tujuan sosial dari manajemen SDM adalah organisasi bertanggung jawabnya secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi. Yang kedua adalah tujuan organisasional. Tujuan organisasional merupakan langkah untuk menunjukkan eksistensi dari suatu organisasi sehingga perlu adanya kontribusi akan pendayagunaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang ketiga adalah tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah proses manajemen sumber daya manusia yang mempertahankan kontribusi dari SDM tiap departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 4 adalah tujuan individu. Tujuan individu adalah suatu organisasi yang harus terpenuhi dan diselaraskan dengan tujuan organisasi. Tujuan individu digunakan sebagai motivasi para karyawan untuk lebih berkontribusi dalam melakukan tujuannya di dalam organisasi. Selanjutnya adalah kita membahas tentang manajemen personalia. Pentingnya manajemen personalia. Fungsi serta tujuan dari manajemen personalia ini tentunya juga sangat jelas, yaitu untuk mengatur kepegawaian serta memiliki tugas utama untuk dapat memilih, merekrut, serta menempatkan karyawan agar bisa sesuai dengan setiap ketentuan dan keahlian yang dimiliki. Pada dasarnya, manajemen personalia memiliki tujuan yang berhubungan terhadap tujuan perusahaan. Hal itu diakibatkan karena manajemen perusahaan akan terus berupaya untuk memunculkan efisiensi dalam bidang ketenagakerjaan sebagai bentuk efisiensi keuntungan serta kontinuitas. Terakhir adalah kesimpulan. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah merencanakan, mengelola, mengarahkan, serta mengatur berbagai proses terkait karyawan, mulai dari pengembangan, pemberian kompensasi, pengadaan, integrasi, hingga pemeliharaan karyawan. Sedangkan secara umum, manajemen personalia adalah jenis manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan dan seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas, pelatihan dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja, untuk mencapai misi organisasi, dan memperkuat budaya kerja di dalam suatu perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajemen SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk
memajukan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi serta tujuan utama dari manajemen personalia itu tentunya sudah sangat jelas, yaitu untuk mengatur kepegawaian serta memiliki tugas utama yang dapat memilih, merekrut, serta menempatkan karyawan agar bisa sesuai dengan setiap ketentuan dan keahlian yang dimilikinya. Pada dasarnya, manajemen personalia memiliki tujuan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan. Hal itu diakibatkan karena manajemen perusahaan akan terus berupaya untuk memunculkan efisiensi dalam bidang ketenagakerjaan sebagai bentuk efisiensi keuntungan serta komunitas. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.